Lagi nyari apa, Kak? Lagi nyari kebijakan fiskal tuh apa sih? Kebijakan fiskal. Simak video berikut. Oke teman-teman, yang pertama ada pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola perekonomian melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara. Pihak yang berwenang yaitu Menteri Keuangan dengan tujuan mencapai kestabilan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan yang ketiga ada distribusi pendapatan yang lebih merata. Nah, selanjutnya ada peran kebijakan fiskal, di mana pemerintah ini mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal ini untuk mencapai tujuan ekonomi. Yang kedua, untuk mengurangi inflasi. Kebijakan fiskal dapat mengurangi inflasi dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan penerimaan negara. Nah, yang terakhir itu ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran negara dan meningkatkan konsumsi negara. Oke teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah fungsi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal sendiri memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi distribusi, yang kedua fungsi stabilisasi, dan yang ketiga adalah fungsi alokasi. Fungsi yang pertama adalah fungsi distribusi. Fungsi kebijakan fiskal dalam distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Distribusi dalam konteks fiskal mengacu pada cara pendapatan, kekayaan, dan sumber daya yang dipersiapkan, dikelola, dan didistribusikan di dalam masyarakat. Distribusi juga berkaitan dengan prinsip keadilan sosial, di mana kebijakan fiskal dirancang untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok yang kurang mampu dan terpinggirkan mendapatkan perlindungan dan dukungan yang cukup dari negara, misalnya melalui bantuan-bantuan sosial dan atau program subsidi. Nah, melalui kebijakan fiskal dalam fungsi distribusi, kebijakan fiskal dapat membantu dalam redistribusi kekayaan di masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan kekayaan di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Oke, fungsi yang kedua adalah fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi adalah fungsi yang digunakan untuk menyeimbangkan perekonomian nasional. Fungsi stabilisasi dalam kebijakan fiskal bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi fluktuasi yang berlebihan dalam siklus bisnis. Contohnya adalah dalam mengendalikan inflasi dan deflasi. Dan fungsi yang ketiga adalah fungsi alokasi. Sebelumnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan penggunaan APBN semaksimal mungkin untuk perekonomian. Fungsi alokasi dalam kebijakan fiskal mengacu pada penggunaan sumber daya terbatas oleh pemerintah untuk memprioritaskan dan mengalokasikan dana ke dalam berbagai program, proyek, dan kegiatan yang dianggap penting bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dijelaskan bahwa fungsi alokasi dari APBN mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Nah, dengan mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang mendukung produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi pada suatu negara. Misalnya seperti investasi pendidikan, pelatihan keterampilan dan teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas manusia dan inovasi. Kebijakan fiskal terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama ada kebijakan fiskal kontraktif dan yang kedua ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika perekonomian suatu negara sedang mengalami inflasi. Tujuan dari kebijakan fiskal kontraktif ini adalah untuk mengurangi pengeluaran negara dan menambah pendapatan negara. Contoh dari kebijakan fiskal kontraktif ini adalah
peningkatan jumlah pajak, dan pengurangan belanja pemerintah. Sedangkan yang kedua ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah ketika suatu perekonomian negara sedang mengalami deflasi. Tujuan dari kebijakan fiskal ekspansif ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan untuk menambah pengeluaran negara. Contoh dari kebijakan fiskal ekspansif ini adalah pemotongan pajak dan juga peningkatan belanja pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat pembayaran yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui pajak dan juga belanja negara. Instrumen ini terdapat 5. Yang pertama yaitu pajak, yang kedua belanja negara, yang ketiga subsidi, yang keempat transfer payment, dan yang kelima yaitu pinjaman publik. Nah, yang pertama yaitu instrumen pajak. Instrumen kebijakan fiskal ini yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara. Contohnya yaitu ada PPN, PBB, dan juga pendapatan negara. Selanjutnya yaitu belanja pemerintah. Belanja pemerintah adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan untuk meningkatkan pengeluaran negara. Belanja pemerintah dibagi menjadi 3. Yang pertama, belanja langsung atau pembelian barang dan jasa. Yang kedua, belanja tidak langsung seperti subsidi dan transfer payment. Dan yang ketiga yaitu belanja modal atau investasi infrastruktur. Selanjutnya, yang ketiga yaitu subsidi. Subsidi adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi dan juga mencapai tujuan tertentu. Nah, pengertian dari subsidi itu sendiri yaitu bantuan atau pembayaran yang dibantu oleh pemerintah kepada perusahaan, individu, dan juga organisasi untuk membantu mereka dalam memproduksi barang dan jasa. Nah, subsidi dibagi menjadi 4, yaitu subsidi produksi, investasi, harga, dan juga ekspor. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu transfer payment. Transfer payment yaitu instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dan juga mempengaruhi aktivitas ekonomi. Nah, contoh dalam transfer payment yaitu yang pertama ada subsidi, yang kedua bantuan sosial, yang ketiga gaji, dan yang keempat yaitu upah. Nah, selanjutnya yaitu instrumen yang terakhir adalah pinjaman publik. Pinjaman publik adalah instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program kegiatan pemerintah. Nah, pengertian dari pinjaman publik itu sendiri yaitu pinjaman oleh pemerintah yang bersumber dari sumber internal seperti Bank Indonesia dan juga sumber eksternal yang berasal dari lembaga keuangan internasional. Nah, untuk jenis-jenis pinjaman publik itu sendiri ada 4. Yang pertama, pinjaman dalam negeri, pinjaman luar negeri, pinjaman jangka panjang, dan juga pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Terdapat dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, mendorong pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak dapat meningkatkan konsumsi dan investasi, sehingga ekonomi dapat berkembang. Yang kedua, mengurangi pengangguran. Pemerintah menciptakan lapangan kerja melalui proyek infrastruktur dan bantuan sosial. Yang ketiga, menstabilkan perekonomian. Bisa digunakan untuk mengatasi resesi atau mengendalikan inflasi. Yang selanjutnya, dampak negatif yang pertama, defisit dan utang negara. Jika pemerintah belanja terlalu banyak daripada pajak yang diterima, negara bisa berhutang terlalu banyak. Yang kedua, inflasi. Jika terlalu banyak uang yang beredar, bisa membuat harga dan jasa meningkat. Yang terakhir, melemahnya investasi swasta. Jika pemerintah berhutang terlalu banyak, bunga pinjaman akan meningkat, sehingga akan sulit bagi swasta untuk berinvestasi. Nah, itu dia video pembelajaran tentang kebijakan fiskal.